Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Debbie Syarina. Dan saya Tuti Meliana. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bagian sarana dan prasarana. Yuk simak. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Debbie Syarina, ini teman saya Tuti Meliana. Di sini kami boleh nggak nanya-nanya ke kakak terkait tentang sarana dan prasarana yang terjadi di Fakultas FISIP. Boleh, silakan tanya. Terkait pertanyaannya, Oke Kak, kami mulai pertanyaannya ya. Oke. Tugas utama Kakak di bagian sarana prasarana itu apa? Simple sih sebenarnya, cuma mempersiapkan alat-alat kantor, mana yang habis, mana yang diperlukan, semacam kertas, alat tulis lainnya, atau alat-alat penunjang aktivitas administrasi kantor sih biasanya. Itu aja. siapa yang bertanggung jawab untuk menangani kerusakan fasilitas di fakultas ini? Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan, kalau di lingkup biro, di lingkup kantor, ya artinya masing-masing dari kami harus bertanggung jawab atas fasilitas yang udah kami dapatkan. Kan tidak mungkin ketika kita merusak alat kantor, pimpinan yang harus bertanggung jawab. Artinya kita masing-masing juga bertanggung jawab atas fasilitas yang sudah yang sudah diberikan ke kita. Gitu. Berarti terkait siapa yang gunain dong? Iya, pasti dong. Sekalipun mahasiswa tersebut. Iya lah, masa kan nggak mungkin kan kita ngerusakin papan tulis, kita ngerusakin printer, kita ngadunya Pak, printer kami rusak Pak, papan tulis kami rusak, tanggung jawab dong Pak, kan nggak mungkin ya, gitu kan. Jadi ya masing-masing dari kita harus bertanggung jawab atas apa yang udah diberikan ke kita. Gitu. Nah Kak, biasanya di mana mahasiswa bisa melaporkan masalah terkait sarana dan prasarana? Kalau mahasiswa sih biasanya bisa datang langsung ke biro fakultas, nanti ngobrol sama saya bisa, atau sama kepala keuangannya juga bisa, atau biasanya ya kalau mahasiswa itu lebih dekat ke wakil dekan ya, biasanya ada wakil dekan 1 yang ngurusin mahasiswa, ada wakil dekan 2 yang ngurusin staf biasanya. Tapi kalau di mahasiswa tuh biasanya ke wakil dekan 1 ya ngurusin mahasiswa, bisa lapor ke situ, atau mau lapor langsung ke kami juga bisa, tapi tentunya ada prosedurnya gitu. Berarti terkait itu, kapan mahasiswa bisa mengajukan permintaan untuk fasilitas tambahan di lingkungan fakultas ini? Kalau kapan mahasiswa bisa mengajukan, sebenarnya sih kapan aja ya, ketika mahasiswa ngerasa ada yang kurang nih dari kelas, misal spidol habis gitu kan, dan kami juga terbatas, kami tidak mengetahui kalau di kelas itu spidol habis, ya kalian bisa kapan aja datang minta, Kak, Bu, Pak, spidol di bawah habis, bisa kami minta gitu. Atau ada biasanya tuh di kelas ada yang bertugas ada petugas yang bertanggung jawab untuk setiap kelas mahasiswa, itu kan ada itu kan bisa lapor situ. Artinya mahasiswa bisa kapan aja datang untuk kayak apa ya, bukan komplain ya, kayak meminta fasilitas yang habis lah gitu istilahnya, itu kapan aja bisa. Kayak konting lah gitu ya Kak? Nah, ke komting juga bisa. Kalau mahasiswa itu biasanya langsung ke komtingnya ya gitu. Jarang juga ada mahasiswa yang repot-repot mau datang ke biro biasanya. Gitu. Tapi Kak, kenapa laporan kerusakan fasilitas itu kadang membutuhkan waktu yang lama untuk ditangani? Kalau itu sih di mana-mana kan, nggak usah di fakultas, tapi di mana-mana juga setiap kali ada laporan kan pastinya kan ada standar operasionalnya gitu. Jadi membutuhkan waktu. Misal nih, kalau misalnya dari fakultas ada laporan alat-alat kantor yang habis, itu kami melaporkannya ke rektorat. Nah, dari melaporkan ke rektorat itu kan juga pakai surat gitu, ada administrasi lengkapnya dari rektorat, ngelapornya juga ke yayasan. Artinya memang jenjang laporannya itu ada. Jadi tidak bisa dari fakultas langsung minta ke yayasan. Artinya kan kita melangkahi rektorat nih.
gitu. Di atas fakultas itu kan ada rektorat, di atas rektorat kan juga ada yayasan. Artinya memang prosedurnya alur pengajuannya memang begitu. Dari fakultas ke rektorat, dari rektorat menyampaikan permintaan fakultas. Tidak bisa dibilang terlalu lama, tapi yang meminta kan bukan fakultas kita aja ya, ada banyak fakultas yang ada di sini. Artinya kan sesuai dengan antriannya gitu, mana yang lebih urgent dan mana yang tidak, itu aja. Jadi bagaimana lah mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga sarana dan prasarana di fakultas ini? Kalau itu sih sama nih sama yang pertanyaan poin kedua tadi ya, bagaimana kita bertanggung jawab. Artinya mahasiswa tuh cara berkontribusinya tumbuhkanlah rasa tanggung jawabnya gitu kan. Ketika kita dikasih kursi misalnya, ya nggak mungkin kan kursi itu kita duduknya pakai kaki gitu. Ada nih kadang ada mahasiswa yang katakanlah apa ya, kalau kita bilang lasa ya bahasa Indonesianya apa itu, terlalu bersemangat duduk lah kita bilang gitu kan. Artinya dia suka-suka hatinya aja duduk, yang harusnya duduk pakai duduk pakai pakai pantat gitu, tapi tiba-tiba dia duduknya pakai kaki gitu, atau dia yang harusnya kursi itu didudukin dipakai dia berdiri gitu kan. Dari masing-masing kita lah tumbuhin rasa tanggung jawab untuk aku kuliah di sini, aku dapat fasilitas, artinya aku menjaga dong fasilitas ini bersama-sama untuk kepentinganku dan kepentingan teman-teman atau kepentingan adik-adik kita nanti yang nempatin kelas itu. Gitu. Rasa tanggung jawabnya aja yang harus dibesarin, karena fasilitas yang udah kita dapat itu kan juga tanggung jawab bersama sebenarnya. Gitu. Tumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Gitu. Kalau kalian tanya cara mahasiswa berkontribusi, jawaban dari saya tumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Oke? Jadi itu aja sih Kak yang mau kami tanya terkait sarana dan prasarana yang ada di fakultas ini. Makasih. Makasih banyak ya Sama-sama. Kak ya untuk waktunya. Jawaban-jawaban Kakak membantu kami kasih lah. Ada udah cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas Kak. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.